warahmatullah. Gini Gus, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya sekarang ada di Malaysia, ada di luar negeri Gus. Ya, Cuman ingin bertanya, saya orang Probolinggo Gus. hmm, Saya alumni Nahdlatul Thalibin, eh, pondok pesantren almarhum Kiai Toha Beledug. Jadi gini Gus, saya sama teman-teman di sini kan kerja kuli bangunan Gus. ya, Nah di Malaysia itu eh, 60% Islam. Nah yang 40% itu non Islam. Kebetulan saya sekarang kerja di daerah Cina. Jadi Indonesia sama Malaysia itu kan beda Gus. Kalau di Indonesia itu setiap pojok pasti ada masjid musola gitu. hmm, Nah, terus di sini itu di kawasan tempat kita kerja itu tidak ada sama sekali masjid atau musola. Lah, kami selama 2 bulan setengah ini Gus tidak bisa sholat Jumat karena terlalu jauh jarak untuk ditempuh. Sedangkan kalau kami sholat Jumat itu bisa menempuh 1 jam, kurang lebih 1 jam. oke, Sedangkan kita dituntut untuk bekerja tepat waktu. hmm, oke. Nah, kan itu gimana Gus? Kalau menurut pandangan Gus Wafi, eh, kita yang tidak sholat Jumat dari lebih dari 4 kali. Begini, sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Ya Jangan Gus. dikira sholat Jumat itu wajib di masjid, enggak. Kalau memang Anda dan teman-teman Anda, misal ada 10 orang, itu mengadakan sholat Jumat sendiri bisa. Dan tidak harus di masjid, yang penting di bangunan boleh. Di luar bangunan boleh, yang di sekelilingnya ada bangunan. Oh soalnya saya ingat saya Gus, itu kan harus lebih dari 40 gitu. Ya enggak, kalau memang tidak memungkinkan 40, enggak sampai 40 enggak apa-apa. Berarti batasannya itu minimal 10 orang Gus. 10 orang boleh, boleh. Kalau memang nggak ada lagi 10 orang itu dan masjid jaraknya jauh, ya 1 jam misalnya, boleh. Iya. Terus lagi karena kan selain jaraknya jauh, di sini tuh Gus, eh, kita kan kosong, istilahnya bisa dikatakan agak ilegal lah kita tinggal di sini karena cuma punya paspor, tidak ada permit, tidak ada lesen dan lain sebagainya sudah. Kami kan khawatir ada polis di pertengahan jalan gitu Gus. Ya itu, adakan sendiri aja masjidnya. Maksudnya itu sholatnya itu ngadakan sendiri aja. 5 orang kah, 10 orang, kalau memang darurat ya boleh. Nggak harus di masjid. Ya. Begitu. Terima kasih Gus atas jawabannya dan sangat membantu untuk kami di sini yang eh, istilahnya kesulitan mencari tempat ibadah. Iya, yang Dan penting juga anu ya, tetap pakai khutbah seperti sholat Jumat umumnya lah, seperti itu. Misalnya makmumnya cuma 3 orang nih. Yang penting ada yang khutbah, ada yang jadi imam, ada yang jadi yang iqomat, yang jadi bilal, itu sudah selesai itu. oh ya Begitu. Gus, juga Gus, kami juga kan di sini daerahnya banyak anjing. Hmm, Nah, itu kan tidak masalah Gus. Apakah tidak masalah kalau kita misal apa ya menyentuh anjing dalam keadaan kering?
Itu pasti kan bulunya, soalnya anjingnya itu berkeliaran di sini, Gus. Iya, anjing itu yang najis liurnya, air liurnya. Tapi pendapat yang lebih hati-hati, kita kan tidak tahu anjing ketika kering apakah di dalam tubuhnya itu mengandung keringat apa tidak. Ketika basah kan najis tuh. Tapi kalau kita sudah yakin nyata-nyata kering ya sebenarnya tidak masalah, karena yang najis itu adalah air liurnya. Cuma pendapat yang hati-hati mending jangan, karena kita tidak tahu bahwa dalam tubuh anjing itu berkeringat apa enggak, kita kan tidak tahu. Jadi lebih baik jangan seperti itu. Dan cara membersihkannya ya seperti itu, 7 kali. Salah satunya dikasih debu atau tanah ya. Boleh nanya satu kali lagi, Gus? Ya, gimana? Gini, Gus, teman saya itu sudah di sini itu hampir 2 tahun lebih, dan dia punya anak dan punya istri di Indonesia. Nah, apakah masih wajib atau hanya dianjurkan ketika nantinya dia pulang ke Indonesia itu akad kembali? Selama tidak ada perceraian ya tidak usah akad. Kalau soalnya iya, pernah dengar, enggak, Gus? Soalnya pernah dengar keterangan katanya beliau itu kalau sudah melebihi dari 100 hari itu jatuh talak katanya. Dan memperbarui nikah. Enggak. Yang penting memang dia tetap menafkahi, ada kabar, dan apa namanya itu masih bertanggung jawab. Nggak usah akad lagi. Oh, ya, Gus. Terima kasih, Gus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita naikkan Jordan. Muter-muter Jordan ini. Sip, bisa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada yang mau sampaikan? Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Saya mau sampaikan. Ada Ustaz. Gimana? Ada Ustaz, ada. Iya, lanjut. Oke, gini. Masalah tentang Tuhan, Ustaz. Gimana? Masalah tentang Tuhan. Masalah tentang Tuhan. Kamu Kristen apa Muslim? Katolik. Oh, Katolik. Ya. Waalaikum ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Itu Tuhannya orang Islam itu, Bang, di mana? Apanya gimana? Maksudnya bagaimana, di mana tempatnya tuh Tuhannya orang Islam? Tempatnya. Iya. Allah itu ada tanpa tempat, Bang. Ya. Kan di dalam penjelasan para ulama itu berbeda-beda, Pak. Kata siapa berbeda-beda? Kan ada yang menjelaskan itu, saya lihat di video, Tuhan itu ada di atas ars katanya. Mana itu datanya? Ada nggak? Ada videonya, saya lihat biasa di. Jangan video. Kalau sama-sama pakai video, saya bisa nampilin pendeta-pendeta yang ngomong sembarangan tentang Yesus ada. Maksudnya data yang disampaikan di video itu ada di mana? Oh iya. Oke, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Loh,
Kok itu aja? Saya belum bertanya balik. Gimana kalau saya bertanya balik? Lu nggak tahu Ustaz. Oke Ustaz. Kasih Ustaz. Loh, kok langsung pamit? Gimana sih? Makasih. Gimana sih? Kenapa? Nanya aja loh. Jangan takut lah, ditanya balik itu jangan takut. Santai aja. Kalau memang merasa paham terhadap agamanya sendiri, ya jangan takut ditanya balik gitu. Jangan kemudian lebih fokus ke Islam tapi Anda lemah dalam hal apa? Agama Anda. Lucu kan? MR. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Gus. Ya, anu sampaikan. Mau nanya, Gus. Dari Madura nih, Gus. Madura, Gus. Ya, gimana? Mau nanya tentang ini, Gus. Dosa sama amalnya anak itu apakah nyampe ke orang yang udah meninggal, ke orang tua yang udah meninggal, Gus? Ya, sampai. Biarpun istilahnya gini, Bu, keterangannya maksudnya kita masih hidupnya udah ngarahin, ada 2 anak nih, udah ngarahin yang ini haram, ini halal, ini bagus, ini jelek kan begitu. Ya. Ketika kita meninggal, anak itu yang satunya tuh ke jalan yang benar, satunya ke jalan yang nggak benar gitu, Gus. Apakah yang nggak benar ini masuk ke kita, Gus? Iya, sampai. Doanya orang kepada orang lain yang sudah mati itu sampai. Pahalanya sampai. Nggak ada keterangan Pahalanya itu nggak ada. Iya, pahalanya sampai. Tidak dosanya, Gus. Dosanya anak. Kalau dosanya tergantung dia itu anaknya apa bukan. Anaknya, cuman kan kita udah ngarahin misalnya kan nggak batasnya lepas dari tanggung orang tua tuh kapan, Gus? Bukan masuk waktu balik aja, bukan? Kalau dia sudah mengarahkan terhadap yang baik tapi anaknya tetap berbuat gak ya berarti iya, enggak, sudah bukan tanggungan orang tua sudah. Oh iya, Gus. Yang penting Ya, orang tua sudah mengarahkan, sudah menasehati kepada hal yang baik, kok tetap anaknya nakal, ya berarti itu sudah lepas, itu sudah tanggungan dia sendiri begitu. karena saya pernah baca keterangan juga, dia dikubur itu kok terang begini, jawabnya kan di malaikat jawab katanya anakmu berbuat baik, nah sedangkan kok sempit, nah anakmu lagi berbuat dosa gitu, masa masuk semua, kata saya. Masa ya masuk, kata saya. Yang dosanya kalau amal bagusnya kan anak soleh, apalagi itu yang ada 3 itu kan. Ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, kan begitu. Ya. Ya. Jadi kalau udah ngarahin ya nggak masuk gitu ya, Gus ya. Iya, aman sudah. Kalau sudah menasehati, mengarahkan kepada yang baik kok tetap tidak diikuti, ya berarti sudah bebas tanggungannya. Ya. Ya, terima kasih, Gus ya. Siap, sama-sama, Mas. Apa ini? MR Gobek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Nasiri, ada yang mau sampaikan, Nasiri? Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya ini, Gus, dari Madura ini, Gus. Apa yang mau ditanyakan? Mau tanya ini dari Yang ditanyakan apa? Halo? Loh? Kok nggak ada suaranya ini? Gus kabur tadi. Rungkat tadi, guys. Rungkat. Kena Bennett. Di Bennett sama Oten. Apa namanya itu? Ujaran kebencian katanya. Waduh. Gitu amat punya agama. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan, Pak? Ya, mau tanya, ajunan kapan hari itu katanya sudah buat kitab masalah nasab itu, Gus. Yang sekiranya Ini nggak bahas nasab, Pak. Kita bahas akidah aja enggak, di sini. buku, Pak. Buku. Saya mau tanya buku yang sekiranya bisa menambah kecintaan kepada habaib, kepada ulama. Itu saya pengen beli gitu loh, Gus. Maksudnya. Oh, siap. Nanti di DM aja ya, di chat pribadi ya. Nanti saya arahkan ya. Oh iya. Ya, mungkin ada kitab-kitab jenengan yang sampean karang. Saya mau itu. Iya, nggak apa-apa. Siap, ada. Ya. Nanti Saya beberapa kali sudah menyampaikan di grup, di jenengan, cuman belum ada respon gitu loh. Saya Probolinggo. Oh, Probolinggo. Ya, saya orang Keraksan, kemudian di Probolinggo ada di TWSL itu, Gus. Kalau sekiranya bisa main, enak. Saya bisa langsung ke rumah saya aja berarti. Iya, saya pengen. Saya karena termasuk salah satu pengagum sampean gitu loh ya. Pengagum Kiai Idrus Romli juga. Ya, saya DM ya, Gus ya. Oke, siap. Nanti. Ya, terima kasih Gus Wafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanda tanya. Ada yang mau sampaikan? Oh iya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.